warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul khair illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana bi ni'matin fa min Allah la wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Mudah-mudahan semua kita diberikan oleh Allah kelezatan di dalam iman. Apalagi sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Ya, Rajab sudah lewat. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban ini masuk bulan Ramadan. Jadi tinggal Ramadan Ar-Rahmah, Ramadan Al-Maghfirah. Banyak keutamaan Ramadan itu. Bulan berkah, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan kebaikan dan segala macam daripada keistimewaan Ramadan. Semoga semua kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kesekian kalinya berjumpa Ramadan dalam keadaan sehat wal-afiyah, iman dan Islam. Amin ya Allah. Kemudian tidak lupa selalu kita berkirim salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan membaca dan mengambil hikmah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatun nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluh. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya karena bapak dan anak adalah kedua-duanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu nafar.
melakukan perjalanan 2-3 orang, salah satu nafar 3 orang, mimman kana qablakum, adalah mereka ini umat sebelum kalian. Jadi ada 3 orang yang melakukan perjalanan hatta awahumul mabit, sampailah datang malam hari. Akhirnya mereka bermalam, ila gharin fadkhulu, masuklah mereka ke dalam sebuah gua. Ya, jadi masuk ke dalam gua. Hari itu sudah gelap, akhirnya bermalam di sebuah gua. Fanhazarat sahratan minal jabal, kemudian batu yang berada di puncak bukit, di puncak gunung jatuh. Fasyaddat alaihimul ghar, yang akhirnya batu itu menutup pintu gua. Gak bisa keluar. Pintu gua tadi tertutup oleh batu. Faqalu, maka mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi as-sahra illa an tad'u, kita ini tidak akan mungkin bisa selamat melewati batu yang menutupi gua kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa an tad'u Allah bisalihin a'malikum, kecuali berdoa kepada Allah dengan amal saleh daripada amal-amal kalian. Ini adalah hadis tentang tawasul bil amal. Bagaimana seseorang itu bisa dia bertawasul, minta pertolongan kepada Allah atau minta dikabulkan hajatnya dengan menyebutkan satu amalan, satu perbuatan yang menurutnya adalah perbuatan yang paling hebat yang dia lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama sepakat bolehnya kita bertawassul dengan amal, tapi berbeda pendapat bagaimana seseorang itu bertawassul selain dengan amal. Tapi pada hakikatnya seseorang yang bertawassul kepada selain amal adalah dia tetap bertawassul dengan amalnya. Misalkan, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan sebab kecintaan aku kepadanya, kabulkanlah hajatku. Maka kecintaan kita kepada seseorang itu adalah juga amal. Jadi sesungguhnya ketika kita bertawassul adalah secara keseluruhan, bentuk tawassul itu adalah tawassul dengan amal. Cinta adalah juga merupakan amal. Maka kembali lagi kepada hadis ini tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua, kemudian mereka tidak bisa selamat kecuali berdoa kepada Allah dengan perantara amal-amal soleh mereka. Karena rajulun minhum, yang pertama daripada mereka, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani, ya Allah, aku punya 2 orang tua yang sudah sepuh.
Jadi yang pertama ini berdoa, ya Allah, aku punya wong tua yang sudah sepuh. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan, dan aku tidak pernah memberikan minum kepada keluargaku dan kepada budak-budak. Fa'ana bi talabus syajarah yauman falam arih alaihima hatta nama fajalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtahuma naimain. Jadi pada suatu ketika saya ini sedang mencari kayu, kemudian terlambat pulang, orang tuanya sudah dalam keadaan tidur dan dia sudah memerah susu untuk dia berikan kepada kedua orang tuanya ini, tapi sudah tidur karena datang terlambat. Waktu balik ke rumah, susu sudah diperah, orang tuanya sudah dalam keadaan tertidur. Fakarihtu an'u qazahuma au kizuhuma, maka aku enggan untuk membangunkan keduanya. Wa an aqbiqa qablahuma ahlan aw malan, dan aku juga tidak ingin mendahulukan memberikan sepangkuk susu ini kepada keluargaku. Falabistu wal qadamu ala yaday an tanziru istiqadahuma hatta barakal farj. Maka semangkok daripada susu itu masih dalam keadaan di tanganku, menunggu mereka berdua terjaga dari tidurnya hatta barakal fajr, sehingga terbitlah fajar. Wasibiyatu yatada gauna inda qadami, sedangkan anak-anakku, anaknya, dia punya anak kecil, yatada gauna, bergelantungan, inda qadami, memegang kakiku, megang minta tadi susu tadi kepada ayahnya. Fastaiqaza fashariba ghabuqahuma, akhirnya bangun dan mereka minum. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik fafarrid 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sahra. Ya Allah, kalau aku lakukan itu adalah karenamu, maka selamatkan kami daripada gua ini. Jadi dia punya satu amalan yang luar biasa, bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya, yang dia selalu mendahulukan orang tuanya untuk dia berikan semangkuk air susu, yang tidak boleh lain-lainnya minum kecuali sudah minum itu bapak dan ibunya. Sehingga pada suatu ketika datang balik ke rumah terlambat, wong tuanya sudah tidur, ditunggulah sampai daripada datang fajar. Akhirnya wong tuanya bangun dan dikasihkannya susu tadi. Setelah itu baru dijualkan kepada keluarganya. Pada saat itu anak-anaknya bergelantungan minta untuk minum susu itu. Tak ditunjukkannya karena dia punya kebiasaan wong tuanya lebih dahulu minum.
Jadi ini luar biasa pengabdian seorang anak kepada orang tua, yang akhirnya dijadikan amal, yang dia tawasulkan kepada Allah agar diberikan keselamatan. Akhirnya bergeserlah pintu batu yang menutupi gua itu, tapi tidak bisa keluar. Maka pelajaran daripada seorang yang pertama ini adalah kita harus berbakti dengan wong tua. Kalau berbakti dengan wong tua menyebabkan diri kita ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Tidak berbakti kepada orang tua atau sampai kepada bentuk kedurhakaan dengan wong tua menjadikan sebab jauh dari pertolongan Allah. Walaupun kita banyak berdoa minta pertolongan, minta Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi dia punya persoalan dengan wong tuanya, tidak berbakti dengan wong tuanya, doanya itu tidak diijabah oleh Allah dan Allah tidak akan tolong dia. Tapi dengan sebab berbakti dengan wong tua, datanglah keberkahan, datanglah pertolongan Allah, sehingga hidup kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Selamat dalam kehidupan dunia, selamat dalam kehidupan akhirat. Kemudian selanjutnya adalah yang keduanya, qala al-akhar Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi kanat ahabban nasi ilayya. Jadi yang kedua ini dia menceritakan punya sepupu, yang sepupunya ini menjadi seseorang yang dia cintai, yang dia ingini. Jadi dia berkeinginan dengan sepupunya itu, anak daripada pamannya. Kuntu uhibbuha ka'ashadda ma yuhibbu rijal an-nisa. Dalam riwayat yang lain adalah aku mencintainya sebagaimana seseorang laki-laki sangat mencintai seorang perempuan. Fa'aradtuha ala nafsiha, maka aku berkeinginan atas dirinya. Fam tana'at minni, tapi dia tidak ingin dengan aku, mencegah diriku daripada dirinya. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sehingga datanglah suatu masa paceklik, masa susah, masa yang dimana ekonomi menjadi sangat sulit. Paceklik apa sekarang ini? Minyak goreng langka, serba naik. Apa-apa sekarang sudah mahal. Kemudian faja'atni fa'ataituha isrinah wa mi'ah dinarin hatta an takhallani baini wa baina nafsiha. Akhirnya sepupuhnya ini datang kepadanya, maka diberikanlah kepada sepupuhnya ini 120 dinar, tapi dengan syarat dia membolehkan aku menggaulinya. Ya, dengan syarat dia membolehkan aku menggaulinya. Dijuklah duit sebanyak
120 Dinar. dinar. Fafa'alat hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha. Akhirnya saat aku sudah bisa untuk melakukan hal itu, atau dalam riwayat yang lain, setelah aku berada di antara kedua daripada kakinya, qalat, maka saudara sepupunya berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, wala tafuddul khatama illa bihaqqihi, dan tidaklah cincin itu dipakai oleh jari selain pemiliknya. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, tidaklah sebuah cincin dimasuki ke jari kecuali bagi si pemiliknya. Maka setelahnya hal itu dikatakan oleh saudara perempuannya tadi, oleh sepupunya tadi, fansarabtu anha wa hiya ahabbun nasi ilaiha, akhirnya aku pergi, loncat, padahal itu perempuan yang paling aku cintai, yang paling aku demeni, dan aku ada syahwat yang luar biasa kepadanya. Wa taraktu dzahaba allazi a'taituha, dan aku tinggalkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik fafrud anna ma nahnu fihi, fanfarajat as-sahra ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Maka dia berkata kepada Allah, ya Allah, bila mana aku melakukan hal itu adalah dalam rangka mencari keridhaan-Mu, selamatkan kami daripada perangkap gua ini. Akhirnya bergeserlah batu, tapi mereka belum bisa keluar. Dalam suasana yang semacam sekarang ini perlu menjaga diri, perlu menjaga diri, menjaga daripada kehormatan diri. Wanita-wanita tidaklah dia boleh berhubungan kecuali kepada suaminya. Begitu juga laki-laki, suami tidaklah boleh dia berhubungan kecuali kepada istri-istrinya. Dan luar biasa, Islam ini telah memberikan garis yang sangat tegas dalam persoalan ini. Seseorang yang berkeinginan kepada wanita, halal wanita itu dengan sebab pernikahan, dan kalimat pernikahan itu dengan ijab kabul. Saya terima nikahnya, selesai. Yang haram menjadi halal. Subhanallah. Maka ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan Allah, maka di sebalik itu juga bahwasanya Islam sangat tegas bagi orang-orang yang berzina. Apalagi yang berzina itu sudah menikah, dengan hukuman dirajam sampai meninggal dunia. Ngapa itu perlu dilakukan? Tanpa sekilas adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, tapi di situ ada hal yang luar biasa di dalam menjaga harkat kehidupan manusia itu sendiri. Karena bagaimana kita saksikan zaman sekarang,
banyak sekali anak-anak lahir tanpa status orang tua. Dan anak-anak ini terabaikan hak-haknya. Anak-anak ini tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak kebanyakan. Bahkan kita tengok di berita-berita itu ada yang diaborsi, ya kan, terjadi perzinahan, akhirnya hamil. Dah senang dengan kehamilan itu, malu segala macam, akhirnya diaborsi. Hasil aborsinya tadi dibuang ke septic tank. Akhirnya ketahuan ternyata bukan psikopat, anak-anak yang diaborsi, dibuang ke septic tank. Karena belum baca keluar, akhirnya ketiganya yang minta berdoa kepada Allah. Si yang ketiga ini berkata, Allahumma sta'jartu ujara fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahid. Saya ini mempekerjakan pekerja yang saya bayar pekerja itu, tapi ada seorang pekerja yang dia tidak mengambil upahnya. Tarakan ladzi lahu wa zahaba, dia meninggalkan upahnya dan pergi entah kemana. Jadi ini orang kaya, saudagar, punya banyak pekerja yang setiap waktu tertentu dia bayar upah pekerjanya. Kecuali seorang pekerja yang dia belum ngambil upahnya dan pergi entah kemana. Fazammartu ajrahu hatta kasurat minhu amwal, maka upahnya tadi dia jadikan modal, dikembangkannya oleh juragannya tadi sehingga menjadi harta yang banyak. Ya, dalam satu kisah dikatakan, ini diceritakan si juragan ini bangkrut, habis modal. Akhirnya cuman ada modal dari upah karyawannya yang belum sempat diambil. Akhirnya itulah dia jadikan modal lagi sehingga berkembang, bertambah banyak dan bertambah banyak. Kemudian faja'ani ba'dahin, maka datang setelah itu si laki-laki ini datang, yang belum ngambil upahnya datang. Faqala ya Abdullah addi ilayya ajri, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, berikan upahku, berikan upahku. Fakultu kullu ma tara min ajrik minal ibli wal baqali wal ghanami waraqiq, setiap yang engkau lihat ini adalah upahmu, sapi, onta, kambing, seluruh ini adalah upahmu. Dia minta upah tadi. Kemudian si juragan ngomong, ini yang kamu tengok sepanjang waktu kamu ini, daripada sapi, kambing, onta, domba, seluruhnya adalah upahmu. Qala ya Allah, la tastazimu bi, jangan main-main dengan aku. Ya merasa dihina lah, minta upah duit 1,5 juta. Ya, diomong oleh juragannya, yang sepanjang yang kau tengok ini upah kau. Hai kau jangan main-main. Aku nak minta upah bukannya kau tuh. Ya bukannya aku ini nak tengok harta kau yang sebanyak ini. Ya istilah bahasa gitu. Lampu. Ya lampu ya.
Kemudian fa'akhazahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Akhirnya diambil. Tidak punya kawin. Ambil, diambil, tak ditinggalkan sedikit pun oleh si pegawainya tadi. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik fakhruj anna ma nahnu fi fanfaradatis sahra fakharaju yamshun muttafaqun alaih al-rawahul Bukhari wa Muslim. Akhirnya dia berkata juga, ya Allah, bila mana aku melakukan ini adalah dalam rangka mencari ridho, selamatkan kami daripada perangkap gua ini. Akhirnya bergeserlah tadi batu dan ketiganya keluar dalam keadaan selamat. Nah, ini kan luar biasa, 3 orang ini luar biasa ini. Yang pertama punya wong tua yang dia baktiin, yang kedua dia bisa menjaga harga dirinya bahkan di saat-saat orang lain ya banyak terjerumus ke dalam hal itu, kemudian dia ingat kepada Allah, imannya kembali, akhirnya dia selamat. Yang ketiga adalah seorang saudagar, seorang pengusaha yang amanah. Ini kan tiga-tiganya menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana ketiga hal ini akan kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ada orang tua, berbaktilah dengan baik. Kalau dalam hal diri kita menjaga kemaluan dan harga diri kita, jaga dengan baik. Kemudian kalau menjadi bos, jadilah bos yang baik, yang amanah. Tidak semenang-menang terhadap bawah. Karena sesungguhnya amal itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memang harus punya satu amal yang kita jadikan amal hebat. Apa baik? Ya, daripada hal-hal yang baik, tapi kita jadikan ini hal yang luar biasa. Suatu saat kita minta kepada Allah pertolongan dalam keadaan terjepit, dengan amalan itu maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun kalau belum sempat dalam kehidupan dunia ini disimpan hal itu, mudah-mudahan hal itu menjadi penyelamat kelak di alam kubur dan kelak di yaumil hisab. Mudah-mudahan. Dari 3 pemuda, 3 orang hebat ini, ketika mereka bertawasul dengan amal mereka, meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya pun mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas kita. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah.